Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya harap kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Secara rohani kita tetap dikuatkan, tetap berlimpah ucapan syukur, menemukan hal-hal biasa tetapi dengan makna yang dalam sehingga dari hati kita berlimpah rasa syukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah nitrogliserin? Saudara, istilah nitrogliserin adalah istilah kimia, saudara. Nitrogliserin adalah senyawa kimia campuran antara nitrogen yang dicampur dengan gliserin. Sebab itu disebut nitrogliserin. Saudara, nitrogliserin sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan Indonesia sampai saat ini belum bisa menghasilkannya. Masih banyak impor, saudara. Di dalam dunia kedokteran, nitrogliserin dipakai untuk pengobatan, khususnya untuk obat jantung, saudara. Nyeri di bagian jantung, saudara. Tetapi lebih jauh, nitrogliserin dipakai sebagai bahan peledak, saudara. Saudara, nitrogen ketika berdiri sendiri, terpisah dari gliserin, tidak mendatangkan efek yang maksimal, saudara. Tetapi ketika nitrogen dicampur menjadi satu dengan gliserin, akan mendatangkan efek ledak yang sangat luar biasa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan penginjilan dan pemuritan, saudara. Penginjilan dan pemuritan bagi saya adalah dua hal yang tidak terpisahkan, saling melengkapi, saling menopang satu sama lain. Ketika penginjilan dan pemuritan menjadi satu, maka efek yang didatangkan bagi kerajaan Allah menjadi maksimal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-18 berkata demikian, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Penginjilan adalah Kristus mengutus kita untuk boleh memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi penginjilan tidak bisa terpisahkan dari pemuritan. Oleh karena di ayat selanjutnya, ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Seorang murid yang dikuduskan dalam kebenaran pergi memberitakan Injil. Orang-orang yang memberitakan Injil adalah orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam kebenaran. Saudara, kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita tiap-tiap hari dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang mendorong kita bersukacita, mengucap syukur dengan penuh gairah memberitakan Injilnya. Jadi penginjilan dan pemuritan adalah dua hal yang digabung menjadi satu, mendorong kita untuk terus menjadi alat kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus mengutus murid-murid, kemudian murid-murid itu mengabarkan Injil kepada kita, dan kita hari ini dipanggil untuk melakukan hal yang sama, menjadi murid yang pergi memberitakan Injil. Saudara, sangat menarik Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang ke-20, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Saudara, Tuhan Yesus mengutus kita, Tuhan Yesus mendoakan kita, Tuhan Yesus menyertai kita di dalam pemberitaan Injil. Pastikan setiap kita adalah murid-murid yang dikuduskan oleh kebenaran yang pergi memberitakan Injil. Di bulan misi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sekali lagi kita menyegarkan diri, kita mengingatkan diri bahwa seorang murid Tuhan dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan, dan untuk pergi memberitakan Injilnya.
Mulailah dari keluarga di mana kita tinggal, mulailah dari sahabat kita yang terdekat, mulailah dengan orang-orang yang kita kenal. Nyatakanlah hidup sebagai murid Kristus dan beritakanlah Injil keselamatan bagi mereka. Selamat menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara semua. Amin.